TAFP-nya 243, develop-nya pakai Java 13.365 line of code. Ngitung effort-nya gimana? 1,4 kali thousand of line of code, 1,4 kali 13.365 bagi 1.000. Dapatlah 18,7 orang. Berapa bulan saya harus ngerjainnya? Pakai rumus punyanya Barry Bims nih. 3 kali PM pangkat sepertiga. Jadi kalau ditanya software yang LOC-nya 13.000, asumsinya butuh orang 18 orang, waktunya 8 bulan. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Pengembangan software itu bisa kita hitung effort. Jadi ada cara loh untuk menghitung effort. Ini kita masih di proposal ya, masih diingat-ingat Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika ada teman-teman nelpon saya, Pak, saya pengen bikin sistem yang seperti ini. Bisa nggak saya diberi proposal? aku tak kirim ke sana untuk mewawancarai, membuatkan use case diagram. Dari use case itu bisa saya hitungkan use case point yang akan keluar man sama man. Saya bisa tahu kira-kira butuh berapa orang, butuh berapa bulan, dan efeknya ketika saya kalikan dengan standar misalkan kayak Inkindo, saya bisa tahu berarti biayanya akan berapa loh, gitu Bapak sekalian. Ini dia. Dari dulu orang gelisah ya, size dari software itu saya ngitungnya gimana atau sebenarnya ngitung size dari software itu gimana gitu ya? Apakah saya ngitungnya itu dari baris code, ataukah ngitungnya dari jumlah fungsi, atau ngitungnya dari apa nih. Tapi paling nggak ada kesepakatan bersama. Baris code-nya semakin banyak, itu berarti semakin size-nya semakin gede. Cuman ada masalah kemudian nih, kalau lihat baris code kan, baris kode ya misalnya. Sistem operasi itu di era sekarang dibuatnya kayak Windows 10 segala macam tuh hampir 80 juta baris code, kan kita bisa bayangkan kompleksitasnya ya kira-kira ya. Nah, cuman ada masalah dengan baris code. Baris code itu bukan timbangan seperti berat badan, Bapak sekalian. Jadi baris code itu saya ngukur di sini, di Java, ngukur di PHP bisa beda, padahal speknya sama. Kok bisa? Ya, contoh nih. Tolong buatkan tulisan Halo Jakarta di layar. Kalau pakai PHP, satu baris saja bisa. Tapi kalau pakai Java nggak bisa. Saya harus buat dulu kelasnya, gitu ya. Kemudian baru saya buat public static void main. Di dalamnya saya kasih system out print line. Minimal 3, bisa juga sampai 5. Padahal menjalankan fitur yang sama, menulis Halo Jakarta di layar. Satunya ada satu baris, ada yang banyak baris. Akhirnya, oh ini berarti bukan metrik yang kita inginkan karena beda-beda. Nah, orang berpikir gimana kalau kita hitung dari jumlah fungsi. Jumlah fungsi lewat beberapa mekanisme kita hitung, jadilah nanti istilahnya function point. Dihitung dari jumlah functionnya, seberapa sulit fungsinya, dan seterusnya. Function point ini dipercaya di Amerika, ada sertifikasinya, lembaga-lembaga Amerika, kalau Bapak sekalian lihat NSA, misalkan gitu, NSA, CIA, dan seterusnya, FBI, dokumen-dokumen resmi mereka itu kalau ngomongin software, size-nya selalu pakai FP, function point ini. Patokannya itu di bawah 100 function point kecil sekali, di bawah 1000 kecil, di bawah 10.000 sedang, 10.000 sampai 100.000 besar, di atas 100.000 besar sekali. Nah, ini contoh nih, banking, core banking, ERP, dan seterusnya itu di atas 100.000. Nah, itu masuknya besar sekali. Tapi kalau kayak misalkan airline cukuplah lumayan, 75.000 function point itu lumayan gitu ya. Nah, siapa yang punya ide kayak gini? Satu orang yang namanya Allen Albrecht. Dia buat tahun 79. Tua banget. Iya, dia ngitungnya juga gaya tua, pakai function. Nanti gayanya Allen Albrecht ini diperbaiki oleh satu anak muda yang membuat disertasi tentang effort estimation. Anak itu namanya Gustav Karner. Lulus PhD karena membuat use case point. Di dunia akademik, function point lebih dipercaya, tapi di dunia industri use case point lebih banyak dipakai. Kayak misalkan kita pakai tools Spark EA itu nggak mendukung function point, tapi bisa kita ngitung pakai use case point. Berpuluh-puluh tahun Bapak sekalian saya ngitung effort, kita cukup pakai use case point, asal kita adjust dengan baik, makin lama makin akurat. Sekarang hampir semua proyek kita hitungnya dari use case point yang ada di sebelah kanan. Nah, Capper Jones nambahin satu, Bapak sekalian. Di bukunya, di papernya yang kemudian dikutip oleh Alan Dennis gitu ya, metode industrial percentage kata dia gitu ya, metode paling sederhana. Metode paling stupid, tapi daripada ngarang. Kalau selama ini ngarang, Bapak sekalian.
Gitu ya. Kalau nggak percaya tanyakan ke diri kita sendiri gitu kan. Mbak Siti misalkan ditanya oleh kapusnya, ini butuh berapa bulan, butuh berapa orang, pasti ngarang bebas gitu ya. Kira-kira lo hitungannya dari mana? Pokoknya apa? Gitu kan. Nah, daripada kayak gitu mending pakai percentage industri ini. Nah, cara yang pertama ya, Bapak sekalian ya. Lihat. Capper Jones ngomong gini, Bapak sekalian, PADI, Planning, Analysis, Design, Implementation, itu makan effort, planningnya 15%, analisisnya 20, desainnya 35, implementation 30 gitu ya. Nah, dari situ kita tahu. Kita kan sekarang masuknya fase planning ini, Pak Uslan. Kita kan lagi fase planning. Nah, yang aktualnya fase planning berarti kan. Berarti fase planningnya sudah ketemu. Kalau fase planningnya sudah ketemu, berarti yang lainnya kan pasti ketemu gitu kan. Contoh, ini fase planning sudah 3,5 bulan, tapi belum selesai. Ya udah saya jadikan 4 bulan. Oh, dikerjakan berapa orang? 2 orang. Berarti tinggal saya kalikan aja. Planning time itu 0,15 kali overall time. Jadi kalau saya nyari overall time kan langsung ketemu karena sudah ada planning time. Nah, sekali lagi Pak Ustaz, ini cara paling stupid tapi relatif agak saintifik lah dibandingkan daripada ngarang gitu ya. Nah, tapi ini nggak usah ini nggak apa-apa lah. Ini nggak usah dipelajari, uang tinggal 15, 20, 35, 30, dan nanti ini ngefek kemana-mana. Ada orang yang menyampaikan Pak Ustaz di buku-buku, effort pengembangan software itu kebanyakan bukan di coding, tapi di fase analisis desain. Betul Pak Ustaz, lihat nih. Planning, analisis, dan desain itu makan 70% gitu ya. Kalau kita buat dengan benar ya, sistemnya kita analisis dan desain, sistem speknya benar, itu sudah makan hampir 70% gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang function point. Ini nanti sambil kita latihan, Mbak Uslan, function point. Jadi function point itu gini, estimasi dulu pakai function point, ubah ke line of code, dari line of code ubah ke person month pakai rumus, dari person month ubah ke month pakai rumus juga. Nah, nanti perpindahan dari sini ke sini, ini pakai Allen Albrecht, FP, dari sini ke sini pakai punyanya Barry Beams, namanya Cocomo ya, Kokomo itu yang terkenal itu. Dari sini ke sini juga pakai metode Kokomo gitu ya. Nah, sekarang kita yang di sini dulu, ngitung function point, kemudian kita ubah jadi line of code. Lo lihat nih, Boskan. Jadi kata Allen Albrecht gini, software itu fungsinya, karena hitungannya function point dari function, fungsinya bisa dikategorisasi menjadi 5. Fungsi yang berhubungan dengan input, fungsi yang berhubungan dengan output, fungsi yang berhubungan dengan queries, fungsi yang berhubungan dengan file, fungsi yang berhubungan dengan program interface. Fungsi yang berhubungan dengan input itu sulit nggak dibuatnya? Kalau sulit masukin high. Kalau gampang, low. Kalau sedang, medium. Nanti di belakangnya ada pengali bobot itu standarnya Allen Albrecht, nggak usah diapa-apain nggak apa-apa gitu ya, itu standarnya Allen Albrecht gitu ya. Nah sekarang Bapak sekalian contoh, jualan musik kita tadi, ini saya ambilkan dari bukunya Alan Dennis nih, jualan musik kita tadi ternyata fungsi yang berhubungan dengan input itu kita buat nanti 6. Fungsi ini maksudnya metode atau subroutine ya, kalau di OOP kita namingnya metode, kalau dulu kita nyebutnya subroutine gitu ya. Fungsinya ada 6. 6 itu yang mudah berapa? 3. Yang sulit banget 1, yang sedang 2 nih. Salah satu yang dikritik dari function point ini, kalau kita nggak pernah coding, mumet ngitungnya. Gimana caranya saya tahu itu sulit, mudah, atau sedang gitu kan? Nih, asumsi. Jadi kalau saya sebagai project manager atau sebagai sistem analis, terpaksa saya membuat asumsi nanti. Staff saya ini kira-kira untuk kayak gini sulit atau enggak? Gitu. Jadi software itu nanti dinilai oleh satu tim dengan tim yang lain bisa beda-beda, tergantung kapasitas timnya, tergantung kecerdasan timnya, tergantung pengalaman timnya, kayak gitu. Dan ini nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Setelah itu saya kalikan, tarik ke kanan 23. Berhubungan dengan output 19, 101, query 10, yang sulit 3, nggak ada yang sedang, yang gampang 7, jadi 39 gitu ya. Nanti ini sudah saya siapkan formulanya, nggak usah bingung, ada Excel-nya, nanti kita tinggal coba ya, nanti kita akan latihan ini. 338. 338 itu masih belum di-adjust. Nge-adjust-nya pakai apa? Processing complexity. Kita disuruh jawab soal pertanyaan ini, softwaremu itu pengen mudah diinstal nggak? Nih, installation easy. Semakin mudah diinstal, semakin sulit dibuat. Melibatkan operasionalisasinya gampang atau enggak gitu ya. Ini di sini. Jadi gampang dipakai atau enggak, gampangnya gitu ya. Melibatkan online data entry yang heavy atau enggak? Nih, jawabnya 0 sampai 3. Contoh, penjualan musik online tadi, data communication 3, distributed function 2, online data entry 2, 7 nih ya. Yang lainnya enggak gitu ya, 0. 7 saya kalikan 0,01 untuk normalisasi, saya tambahkan 0,65. Hijau itu 0,65 kalau sistemnya sederhana. Kalau normal 1, kalau kompleks 1,35. Ini saya pilih sistemnya sederhana.
Jadi 0,65 tambah 0,01 kali 7, 0,72. 0,72 ini saya kalikan 338. Berarti 243. 243 itu TAFP. Total Adjusted Function Point, TAFP ya. Nah, 243 ini, 243 inilah yang kemudian ada di buku-buku itu kan ada di kayak gini nih gitu ya. Nih 243 sorry Pak ini kan. Oh, punya saya 243. 243 itu berarti kecil kan, software yang kecil. Kalau sudah ketemu 243 saya konversi ke line of code. Konversi ke line of code itu ada tabelnya. Nanti kalau googling Bapak Islan ketemu yang kayak gini nih, banyak nih. Tapi kalau pakai yang di bukunya Alan Dennis, inilah konsepnya gini. OOP itu 50, scripting prosedural itu 100 ke atas gitu ya. OOP itu sekitar 50, makanya kayak Java, C++ itu 50, 55 gitu ya. Kalau kita kayak pemrograman visual, makro-nya Excel dan seterusnya itu mainnya 30, sekitar itu. Nanti detailnya kalau googling ketemu ada versi yang terbaru gitu ya. Kita pakai ini aja lah, Java 55. Nah, tadi kan 243. 243 saya developnya pakai Java. TAFP-nya 243, developnya pakai Java. Saya kalikan 243 kali 55, 13.365 line of code. Dari sini line of code ketemu. Ngitung effortnya gimana? Effort itu rumus 1,4 kali 1000 of line of code. 1,4 kali 13.365 bagi 1000. Jadi dapatlah 18,7 orang gitu ya, 18 person month. Jadi 18 orang bulan gitu ya. Ini average ya. Jadi kalau dalam 6 bulan itu saya butuhnya, pokoknya jumlah orangnya itu 18 orang gitu ya. Nanti Bapak Islan, bulan pertama boleh ada 18 nggak? Oh ya boleh. Bulan pertama kalau 3 orang, ya kemungkinan bulan kedua bisa 20 orang ke atas gitu ya. Pokoknya average-nya totalnya itu 18,7 orang bulan. Berapa bulan saya harus ngerjainnya? Pakai rumus lagi, pakai punyanya Barry Beams nih. 3 kali PM pangkat sepertiga. PM-nya tadi 18,7 kali 3 pangkat sepertiga, 8 bulan. Jadi kalau ditanya software yang penjualan musik tadi, LOC-nya 13.000, asumsinya, estimasinya butuh orang 18 orang, waktunya 8 bulan gitu ya. Nah, ini nanti nyambung dengan hukum ketiganya Barry Beams. Development effort is non-linear function of product size. Dia pangkat sepertiga, lihat tuh Islan, gitu ya. Non-linear function dia. Nah, sekarang Bapak Islan, kita uji coba, kita latihan. Kita akan menghitung software ini nih. Sebuah perusahaan membutuhkan sistem job seeker untuk pencari kerja dan perusahaan pembuka lowongan pekerjaan. Sistem memungkinkan pencari kerja, aktornya pencari kerja, untuk menginput data kurikulum vitae. Nah, pakai text analysis biasa aja, lihat yang warnanya biru itu berarti Bapak Islan input. Ini kalau di sini saya buat warnanya biru input ya nanti ya. Nih, input. Input itu fungsi pertama data kurikulum vitae 1, yang kedua input data perusahaan, yang ketiga data lowongan pekerjaan. Berarti inputnya ada 3 gitu. Apa adanya aja kita buat, kita anggap satu fitur yang ada di situ satu function gitu aja lah, cara paling gampang. Terus pencari kerja melakukan query. Query-nya apa aja? Oh itu saya hitung nanti. 1, 2, oh ada 2 gitu ya. Yang warna hijau, query. Menghasilkan output, yang warnanya merah, laporan. Laporan tentang apa? Pencari kerja, perusahaan, jenis lowongan, tren lowongan. Oh berarti ada 5. Saya masukkan aja nanti ke situ 5. Files, itu laporan statistik disajikan dalam 2 format. Satu format image, satu format file. Berarti ada 2 nanti fungsi yang saya buat. Gitu aja ya. Terus pakai Java, berarti kalikan 55. Yang belum ada itu harus kita hitung itu yang program interface. Program interface itu mana yang butuh user interface? Lihat aja dari query, lihat dari input, paling itulah user interface gitu ya. Program interface itu ada 2 sebenarnya, user interface sama sistem interface. Jadi kalau dia connect ke sistem yang lain itu juga kita hitung. Nah nanti ini Bapak Sekalian, coba cemplungin, saya sudah siapin template-nya ada di case study, CD selection, di sini ada function point. Jadi 02 case study, CD selection ada function point. Coba hitungan Bapak Ibu sekalian dimasukkan ke sana aja, ya, dimasukkan ke sini. Nggak usah dihitung sedang dan rumit, anggap aja semuanya mudah. Udah gitu aja. Anggap aja semuanya mudah. Ini sudah saya buatkan rumus, jadi nanti sudah ada perkaliannya, nggak usah khawatir. Jadi tinggal masukin angkanya aja di sini. Tadi berapa ya? Input tadi ada berapa, output ada berapa. Terus ini Bapak sekalian isi. Ini untuk contoh yang lain ya, bukan untuk yang penjualan musik. File ini dipakai untuk menghitung yang ini. Coba kira-kira dapat berapa? Yuk, sambil di track lagi slide yang tadi saya pakai dari halaman, mulai dari sini Bapak sekalian. 170 sampai 182 ini. Jadi 10 halaman itu sambil di track untuk memahami soal ini.
Anggap semuanya low aja, gampang. Tidak ada yang medium atau high. Ini masih function point ya, belum use case point. Bisa, Bapak sekalian? Mau bertanya, Pak. Yuk, monggo. Program interface yang dimaksud itu user interface-nya, Pak. Sebenarnya kalau kata Alain Labrèche di bukunya nggak hanya user interface, tapi sistem interface. Jadi artinya gini, oh aku ngasih sistem lain. Nah itu dihitung juga nanti. Gitu ya. Cuman kalau ini nggak ngasih sistem lain, kita hitung dari user interface aja. Mana yang butuh user interface gitu aja ya. Jadi gampangnya kalau kita ngomongin use case diagram, cuman era ini belum ada use case diagram ya. Yang butuh interfacing ke aktor itu yang mana gitu sebenarnya Mas. Input data ini butuh ya. Satu, anggap aja satu function input kurikulum, input data perusahaan, input data lowongan pekerjaan gitu kan. Ini ada 3, wis anggap aja 3 dulu nggak apa-apa. Paling query ya, input sama query lah. Kalau yang lain nggak butuh user interface kan. Memproduksi laporan apa adanya gitu aja kan. Paling 5 lah itu mungkin ya. Ayo ketemu nggak? Dapat berapa? Pokoknya ini di bawah 100 nih Bapak sekalian. Soalnya kecil sekali ini. Software-software yang levelnya kecil. Ini paling butuh 3-4 orang, 4-5 bulanan gitulah. Jadi software sekecil ini aja Bapak sekalian butuh waktu yang agak lama karena apa? Waktunya itu dihitung dari PADI itu, Planning, Analysis, Design, Implementation gitu ya. Banyak yang komplain ke saya, Pak, saya 2 minggu bisa kok buat kayak gini. Iya, codingnya 2 minggu selesai. Tapi kalau software itu software bisnis prosesnya hal yang baru, saya harus interview dulu orangnya, saya harus tahu kira-kira entry-nya atau input-nya atau form-nya apa saja, butuh waktu. Itu total general juga paling 3-4 bulan. Gitu. Sekaligus dengan testingnya, PADI ya, Planning, Analysis, Design, Implementation. Berarti testingnya juga sudah lengkap. Gitu. Ada juga yang, oh kita sudah di ini kok Pak, sudah di depan, sudah planning, sudah ini, itu tetap nggak sampai 2 bulan. Udah go live Mas, udah. Di testing nggak? Nah, nggak di testing, itu dia. Sekarang setelah berapa bulan, bug-nya bermunculan, sekarang nangani bug, berarti nggak melewati proses testing. Sama aja nanti jatuh-jatuhnya akan seperti itu hitungannya. Sekali lagi, kalau kita sudah semakin mahir, kita semakin akurat. Semua project-project saya hitungnya pakai ini. Pakai, bukan function point, tapi use case point ya. Nanti use case point setelah ini. Moral of the story-nya, Bapak sekalian. Bangun software itu nggak seperti yang kita sangka gitu ya. Rumit. Kita nyangkanya saya dengarkan user, saya buatin gitu aja kan. Samina wa ta'na aja, saya dengarkan, saya taati. Ternyata enggak, saya dengarkan, saya pikirkan, saya visibility analysis nggak layak ini. Divisi IT itu harusnya kondisinya sama dengan divisi human resource. Kalau human resource itu dimintain orang SDM, SDM kita tambah dong gitu kan. Dilakukan analisis beban kerja, nggak perlu di tempatmu nambah orang. Nah sebenarnya orang IT itu sama. Bahwa bangun software nggak mudah kok Islan gitu ya. Bangun software itu nggak mudah. Dan bangun software itu, orang boleh menolak, bukan saya terima, saya buatin. Enggak. Oke, bisa Bapak sekalian? Nah, lihat nih, contohnya ya. Inputnya 3, loh inputnya 3 tadi kan. Nih, input 3 saya hitung. Query-nya 2, outputnya 4, apa adanya lihat saya hitung ya. Filenya 2, program interface-nya 5. Loh, tinggal saya hitung kayak gini, saya buat semuanya low kan. Jadi total 70. Processing complexity ini subjektif menurut saya kok. Nah, data komunikasinya ada, online data entry-nya ada tapi nggak EV banget. 0 sampai 3 ya, saya isikan aja. 6 saya kalikan 0,01 untuk normalisasi, saya tambahkan 0,65 karena dia simple, ini simple gitu ya. Dapatnya 0,71, 0,71 saya kalikan 70 tadi, dapat 49. 49 nanti saya kalikan 55 karena pakai Java, 2700, 2700 kali 1,4 bagi 1000, 3,8. Jadi butuh 4 orang, waktunya 5 bulan. Rumus ini diam-diam menjalankan hukum ke-36-nya Frederick Brooks ya. Adding manpower to a late project make it later, benar kan? Nambahin orang di project yang telat, bikin project tambah telat. Loh kok bisa? Iya, optimalnya 4. Tambahin aja 10. Apa yang terjadi? Waktunya tambah lama. Nanti kalau Frederick Brooks itu eksperimennya ngitung dari jumlah komunikasi, secara psikologis, orang yang 4 orang ini kalau telat dianggap gagal, 10 orang yang masuk baru itu dianggap penyelamat, 4 orang ini akan resisten dia. Nah kayak gitu akhirnya malah jadi lama. Yang dikritik dari function point, penggunaan fungsi. Wah orang kalau ngitung dari fungsi setengah mati, benar. Orang kalau ngitung dari fungsi setengah mati. Makanya itu yang kemudian tahun 93 datang Gustav Karner. Ya ini sudah paham belum? Kalau sudah paham, sekalian ke Gustav Karner aja kita. Dari banyaknya asumsi yang ada di function point,
tahun 1993 ada satu orang yang namanya Gustav Karner. Dia melihat ini zamannya sudah berubah ini. Sekarang pakai OOP. Sekarang orang buat use case diagram karena Ivar Jacobson ngajari object story di tahun 1990-an, Bapak Ibu. Nah, ini gimana? Akhirnya dia buat namanya bukan function points tapi use case points gitu. Nah, use case point ini lebih well defined dalam arti nggak banyak asumsi. Aktor itu kalau manusia, lihat ya, aktor kalau manusia, human, hitungannya kompleks gitu ya. Kompleks atau difficult itu kalau bobotnya 3 gitu. Kalau aktornya sistem lain bisa 2. Aktornya punya API, external system with well defined API, bobotnya 1. Eksternal system nggak punya API, kita harus buat dulu protokolnya untuk komunikasi gitu ya. Meskipun protokolnya juga standar gitu ya, tapi kita buat average 2 gitu ya. Kalau Gustav Karner nyebutnya simple, average, complex, kalau Spark system di tools-nya nyebut easy, medium, difficult gitu ya. Yang kita hitung aktor sama use case. Use case kalau transaksinya 1 sampai 3 lah, transaksi itu yang muncul di mana? Yang muncul di alur proses dari sequence diagram atau activity diagram yang gambarkan detail dari satu use case ini, itu berapa transaksi. Kalau 1 sampai 3 itu simple atau easy ya, bobotnya 5. Kalau 4 sampai 7 medium. Di atas 7 kompleks gitu kan. Contohnya nih Bapak Sekalian, kita tadi sudah membuat nih. Sistem ATM misalkan kita buat, masukkan PIN, ngecek saldo, transfer uang lah. Transfer uang itu berapa transaksi? Atau ini dulu, human ya, pengguna. Pengguna kan manusia, berarti kasih 3. Nih, pengguna kan nih, manusia ya, ini berarti 3, kompleks ya. Nah, terus kalau transfer uang, itu nanti kita lihatnya, kalau kita sudah buat alur proses pakai activity diagram, lihat aja dari activity diagram, transaksi dari manusia ke sistemnya, yang sampai kalau di era sekarang, Bapak-Ibu sekalian, kalau pakai model view controller, sampai ke controller ya, sampai controller. Bukan perjalanan dari boundary ke boundary saja, dari user interface ke user interface, enggak. Dari user interface saya klik, dia nembak ke controller, itu satu transaksi dihitungnya. Sebenarnya apapun yang dilakukan user itu transaksi, tapi yang sampai ke controller yang kita hitung beneran. Ini transaksinya kan ada 3 nih. Pilih kirim uang ke menu utama, tampilkan menu. Tapi ini perjalanan dari boundary ke boundary, user interface ke user interface nggak saya hitung gitu ya. Transaksi pertama, transaksi kedua, masukkan nomor rekening. Transaksi ketiga, masukkan jumlah uang. Ini yang kemudian dianggap query ke database gitu ya, atau diproses oleh controller gitu kan. Ini berarti saya anggap total transaksinya 3, tapi transaksi yang real yang saya hitung ada 2, ini dan ini. Ini dia transaksi, 2 transaksi, simple, masih 1 sampai 3 kan, masih simple gitu kan. Nah, nanti Bapak sekalian, atau dari sequence diagram. Jadi sekali lagi, besok kita akan belajar use case diagram kita buat, setiap use case di sini kita buatkan activity diagram dan sequence diagram. Bisa juga dihitung dari sequence, kelihatan di situ transaksinya ada berapa, gitu ya. Nah, setelah tahu, nanti kita masukkan, kita hitung, kita kalikan kayak tadi 0,01 kali T faktor tambah 0,6 misalkan gitu ya. Nah, Gustav Karner ngasih 2 matriks, satu complexity factor, persis kayak yang tadi Alain Albrecht, tapi dia kasih nama technical complexity factor. Jadi faktor yang teknis. Satu lagi dia tambahkan environment. Environment itu misalkan metodologi yang dipakai apa ini? Agile. Familiar enggak? Waterfall, familiar enggak? Gitu kan, itu yang pertama. E1. E2, alur prosesnya saya pengalaman enggak di situ? Oh, saya baru pertama kali buat alur proses yang kayak gini gitu ya. Motivasinya ada atau enggak? Makanya project manajernya yang ngisi ini. Part-time staff-nya banyak atau enggak? Bahasa programannya pakai apa? Oh, ternyata pakai COBOL ini. Waduh, ini dihitungnya rumit nanti gitu ya. Nih, nanti jawabnya beda dengan Alain Albrecht. Alain Albrecht 0 sampai 3, ini 0 sampai 5. Gitu, dijawab 0 sampai 5. Kalau saya nggak pengen jawab, Bapak-Ibu sekalian, Spark memberikan kita standar nilai, yang itu software-nya normal gitu ya. Saya biasanya pakai standarnya Spark. Tapi kalau mau ngisi juga bisa. Nanti tinggal TCF dapat, ECF dapat, udah dikalikan Bapak-Ibu sekalian, jadilah UCP. TCF kali ECF kali UUCP, jadilah UCP, adjusted gitu ya. Nanti cara ngitungnya person hours sama kayak tadi, UCP kali PHM. PHM-nya bisa 20 atau 28, nanti setelah ini kita lihat. Jadi tadi saya dapat nih Bapak sekalian. Jadi saya dapat UCP, nanti UCP-nya saya kalikan PHM bisa 20, bisa 23. Nanti ini kita lewatin dulu ya. Anggap 20 itu normal, 28 kritis. Tapi ada cara ngitungnya sebenarnya.
Kalau ECF1E ya, ini environmental ya, ECF1 sampai 6 jawab 3-nya jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa yang dia jawab kurang dari 3? Kalau di sini kan kurang dari 3-nya nggak ada nih, 0 sampai 6 semuanya lebih dari 3, 0 berarti. F2-nya ECF7 dan 8 yang lebih dari 3, nggak ada juga 0, berarti 0, 0 tambah 0 kan kurang dari 2, berarti PHM-nya 20 gitu sebenarnya. Tapi kalau nggak mau bingung, 20 project normal, 28 project resiko gitu ya. Nah, kalau pakai Spark nggak perlu lagi gelisah, ngitung kayak tadi, double klik aja di nasabah, dimasukin nilainya, complexity-nya, easy, medium, atau difficult gitu kan. Manusia dia saya anggap difficult gitu kan. Sistem core banking easy, punya API. Setelah itu tinggal construct use case metric, atau kalau yang versi yang terbaru 15 dia sebentar. Nah, configure estimation factor gitu ya, sebentar. Nanti kalau yang terbaru yang kayak gimana? Contohnya ini tadi Bapak sekalian ya. Nah, pengunjung saya double klik, saya set difficult karena apa? Manusia dia. Nih, saya oke ya, apply ya. Pelanggan manusia juga, difficult. Sistem payment gateway easy, sistem lain punya API. Operator manusia, difficult, gitu kan, saya isikan. Nah, saya kan belum buat alur proses pakai activity diagram. Loh, gimana caranya? Gampang loh, Sobat. Pakai asumsi aja, pendaftaran itu, orang masukin form, banyak, baru diklik, tersubmit, berarti 1, Sobat. Tapi kalau sampai dia 2 kali klik lah gampangnya, itu berarti transaksinya ada 2. Berarti ini pendaftaran 1 sampai 3, easy. Login dan logout, loginnya saya masukkan, saya enter 1 masih, gitu kan. Tambahin logout 1, masih 2, nih easy, gitu kan. Melakukan penyewaan atau mengelola data, rekam, ubah, hapus, ada 3 proses, 1 prosesnya 2, kemungkinan medium, gitu kan. Ini saya buat medium dulu. Yang mengelola ini medium. Dia soalnya lebih dari 3, pasti lebih dari 3, tapi belum tentu lebih dari 7, gitu ya. Terus melakukan pengembalian motor juga easy. Tapi melakukan penyewaan, dia ngisi, tapi udah ngisi data ya, dia pilih, paling medium. Nih, saya apply. Kalau sudah semua, masuk ke construct, ke QA report. Nih. Nah, nanti di bagian paling kanan, tab-nya, ada testing detail, ini ada use case matrix. Nah, ini sudah keluar. Yang perlu kita lakukan, include aktornya kita klik, kita reload. Kita reload, biar aktornya include dapat 48. Nih. 48 ini, Bapak-Ibu sekalian, saya tinggal kalikan, mau 20 atau 28, gitu ya. Supaya nggak gelisah, 48 ini, 48 ya Bapak sekalian ya. Sudah saya siapkan template-nya, kok di sini. Sudah saya siapkan template-nya, tadi 48 ya, sudah ya. Nah, saya kembali ke Motorpedia, di bagian technical visibility, di bagian paling belakang, Bapak sekalian, nih ada use case point, sudah saya siapin. Saya double klik aja keluar Excel-nya nanti. Nah, yang warnanya merah ini saya ganti 48. Nih, langsung di sana keluar Bapak sekalian. 48. Nah, 48 kalau PHM-nya 20 normal berarti 960 person hours. 960 person hours itu lama kerjanya sehari berapa jam? Kalau 8 jam, Sabtu Minggu libur sampai Jumat berarti butuh 5 orang. Tapi kalau sehari kerja 10 jam, Sabtu masuk, Minggu libur 4 orang. Gitu ya, Wislan ya. Ini ada di sini. Kalau kritis lebih dari itu. Waktunya sudah saya buatin rumusnya 3 kali PM pangkat sepertiga. Tergantung tadi. Kalau lama bekerjanya 22 berarti 5 bulan gitu ya. Kalau bekerjanya 26 gitu kan per harinya, jumlah hari per bulannya berarti 4 lebih, tapi kalau di ini sama aja ya 5 bulan ya. Paling yang jadi 6 bulan yang di sini nih. Ini juga 5 bulan gitu ya. Secara waktu dia nggak terlalu berubah. Yang nggak berubah orang. Kalau ini saya bulatkan 5, ini saya bulatkan 4 gitu ya. Ini saya bulatkan 8, ini saya bulatkan 5 gitu ya. Nih. Jadi udah saya siapkan, ini tinggal dimasukkan ke sini. Setelah saya masukkan, dia akan keluar langsung otomatis. Jadi di technical visibility. Nanti setelah keluar di sini, saya ketemu dong. 54 waktunya 5 bulan. Nah, di sini saya isikan 5 bulan, 5 orang, 5 bulan. Udah, gitu ceritanya. Yuk, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Monggo dicoba dulu. Dari use case yang sudah dibuat tadi, yang Motorpedia tadi atau apapun lah yang dibuat, di double klik, dimasukin gitu ya. Oh ini difficult, oh ini apa lagi gitu ya. Ini pembahasan kita terakhir, fase planning kita selesai.